Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Fikih, dosen pengampu Ibu Devin MK Agus Puspita WMPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam zakat, ketentuannya, juga hikmah dari zakat. Baik, macam-macam zakat itu ada dua jenis. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Kita bahas zakat fitrah terlebih dahulu. Mungkin kita semua udah tidak asing lagi dengan apa itu zakat fitrah, terutama bagi kita semua umat muslim. Baik, zakat fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang artinya bersih, subur, dan berkembang. Zakat fitrah ini merupakan salah satu cara untuk mensucikan jiwa. Kapan zakat fitrah harus dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan 1 tahun sekali, tentunya pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan 1 soh sama dengan 2,5 kg beras atau makanan pokok. Kan kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Jadi kita mengeluarkan beras sebanyak 2,5 kg. Tentunya bagi umat muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena sudah tercantum pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, 71, dan 103. Jadi hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Adapun niat untuk mengeluarkan zakat untuk diri sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Mungkin bagi kita semua sudah tidak asing lagi dan semuanya pasti sudah bisa niat zakat fitrah. Baik, adapun 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, orang fakir. Apa sih orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kurangan. Contohnya nih, Bapak Sudirman ini bekerja sebagai tukang becak. Akan tetapi penghasilannya itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi beliau berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga yaitu amil, orang yang mengolah zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Keenam, orang yang berhutang. Ketujuh, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Baik, setelah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, setelah membahas zakat fitrah, kita lanjut membahas mengenai zakat mal. Zakat mal ini berasal dari bahasa Arab yakni mal, M-A-A-L-A, yang memiliki arti harta atau kekayaan. Jadi zakat mal ini
zakat harta atau zakat kekayaan. Mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Karena sudah tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ayat 71 dan juga surah Al-Baqarah ayat 43. Adapun syarat wajib seseorang untuk mengeluarkan zakat mal yaitu yang pertama berakal dalam keadaan sadar atau tidak gila. Yang kedua yaitu balik, yang ketiga memiliki harta sendiri tentunya, dan yang keempat sudah mencapai nisabnya. Kita bahas sedikit mengenai nisab zakat. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan ini wajib zakat atau tidak. Jika harta seseorang mencapai nisabnya, maka kekayaan itu wajib zakat. Akan tetapi, jika tidak sampai pada nisabnya, maka tidak wajib untuk berzakat. Adapun orang yang berhak menerima zakat mal ini sama dengan zakat fitrah, yaitu ada 8. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Macam-macam zakat mal dibedakan menjadi 7. Yang pertama, hewan ternak. Yang kedua, hasil pertanian. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, harta perniagaan. Yang kelima, hasil tambang. Yang keenam ini barang temuan. Dan yang ketujuh, zakat profesi. Zakat bukan hanya kewajiban. Tentunya kita bisa mendapatkan hikmah dari berzakat. Tentunya kita bisa meringankan beban orang lain, kita saling tolong menolong satu sama lain. Hikmah dari berzakat yang kedua sebagai penghapus dosa kita. Yang ketiga, nanti sebagai pelindung atau penolong kita di hari akhir. Yang keempat, menambah rezeki bagi kita, bagi keluarga. Dan yang kelima, tentunya mengajarkan kita untuk rendah hati. Jangan menunda-nunda untuk berzakat, karena Rasulullah SAW berpesan untuk segera menunaikan zakat apabila sudah masuk pada waktunya. Zakat bukan hanya kewajiban, tentunya kita bisa mendapatkan hikmah dari berzakat. Tentunya kita bisa meringankan beban orang lain, kita saling tolong menolong satu sama lain. Hikmah dari berzakat yang kedua sebagai penghapus dosa kita. Yang ketiga, nanti sebagai pelindung atau penolong kita di hari akhir. Yang keempat, menambah rezeki bagi kita, bagi keluarga. Dan yang kelima, tentunya mengajarkan kita untuk rendah hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.